Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Sahira, nomor BP 1801072039, berasal dari kelas 3A D3 Akuntansi. Saya adalah mahasiswa bimbingan dari Bapak Nurul Fauzi dengan dosen penguji Ibu Josephine Sudiman dan Ibu Irda Rosita. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktik kerja lapangan saya pada Kantor Akuntan Publik Agus Indra Jadi dan Rekan Cabang Padang. Baik, langsung saja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang pelaksanaan PKL. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten agar mampu menghadapi persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Jika hanya mengandalkan sistem pendidikan yang masih terbatas pada teori dan praktik dalam skala kecil, maka hal tersebut belum bisa untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memahami dan memecahkan permasalahan yang muncul di dunia kerja nantinya. Menanggapi permintaan dunia kerja atas sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, maka dari itu jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang mengadakan program praktik kerja lapangan yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebelum terjun langsung ke lapangan pekerjaan yang sesungguhnya. Dengan melihat beberapa manfaat yang didapat saat pelaksanaan praktik kerja lapangan, saya mengambil keputusan untuk melaksanakan praktik kerja lapangan pada Kantor Akuntan Publik Agus Indra Jadi dan Rekan. Baik, kita lanjut ke 1.2, tujuan pelaksanaan PKL. Secara umum, tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah membantu mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang akuntansi sesuai dengan kebutuhan perusahaan lapangan pekerjaan. Namun secara khusus salah satunya tujuan pelaksanaan praktik kerja lapangan ini adalah menjadikan mahasiswa terbiasa pada lingkungan pekerjaan yang berbeda dengan lingkungan perkuliahan, baik itu dari segi waktu, keterampilan, komunikasi, kerjasama tim, serta tekanan pekerjaan yang semakin tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan. Baik, kita lanjut ke 1.3 manfaat pelaksanaan PKL. Manfaat pelaksanaan PKL ini terdapat 3 macam, yaitu bagi penulis, bagi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, dan bagi perusahaan. Yang pertama bagi penulis, saya dapat memahami berbagai penerapan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, khususnya mata kuliah audit. Yang kedua bagi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, yaitu jurusan dapat menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Yang ketiga bagi perusahaan dapat memanfaatkan tenaga mahasiswa dalam menjalani proses kegiatan usaha yang berlangsung secara lebih efisien. Lanjut ke 1.4 sistematika penulisan. Seperti biasanya, sistematika penulisan ini berisi bab-bab yang terdapat pada laporan. Pada laporan saya, bab 1 berisi bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 profil perusahaan, yang ketiga bab 3 pelaksanaan kegiatan, yang keempat bab 4 pembelajaran yang diperoleh, dan yang terakhir bab 5 sebagai penutup. Baik, kita lanjut ke bab 2 profil perusahaan. 2.1 Visi dan misi perusahaan. Visi dari perusahaan ini adalah we learn, we evolve, and we change for a better future. Artinya adalah kami belajar, kami berkembang, dan kami berubah untuk masa depan yang lebih baik. Sedangkan misinya ada 5. Yang pertama, menyediakan jasa asuransi dan non-asuransi. Yang kedua, mengedepankan independensi, integritas, dan akuntabilitas. Yang ketiga, selalu berusaha mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, mengimbangi perubahan yang terjadi begitu cepat. Yang kelima, menjunjung etika profesi dan ketentuan yang berlaku. 2.2 Sejarah singkat perusahaan. Kantor Akuntan Publik Agus Indra Jadi dan Rekan ini merupakan persekutuan firma, jasa auditor, tax advisor, dan business advisor yang didirikan pada tanggal 24 Februari 2003. Kantor Akuntan Publik Agus Indra Jadi dan Rekan ini telah mengalami beberapa perubahan, yang terakhir pada tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Amrida Tholib SH MKN dengan perubahan nama dan perubahan susunan pengurus persekutuan firma. Kantor Akuntan Publik Agus Indra Jadi dan Rekan ini telah memperoleh izin usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.1/2019 pada tanggal 17 Oktober 2019.
Bidang kegiatan usaha yang dapat diberikan yaitu pemeriksaan umum atau general audit, investigasi, due diligence atau uji kelayakan, penyusunan sistem akuntansi dan jasa lainnya. Dengan berkembangnya perekonomian di Indonesia serta tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, maka dari itu perusahaan mengembangkan usahanya dengan membuka beberapa cabang. Yang pertama cabang Padang di Jalan Belakang Olo nomor 54 AD RT 3 RW 6. Yang kedua cabang Jakarta 1, alamatnya di Gedung Geraha Lantai Mezazin, Jalan Ciputat Raya nomor 47 RT 4 RW 6, Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Yang ketiga, cabang Jakarta 2 di Jalan Otista Raya, MTH Square, lantai 2, 216, nomor 390, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Yang terakhir, kepala cabang atau head office yaitu di Surabaya, alamatnya Ruko Landmark, Jalan Kayon nomor 3, B40, Blok B8, Surabaya. Nama pemimpin rekan perusahaan ini adalah Bapak Dr. Andes Agus Suharto AKCA. Dan Bapak Agus ini memiliki 3 rekan. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Indra Suheri JAK CACPA. Yang kedua, Bapak Rudi Satria SE. Yang ketiga, Ibu Desrinawati SE. 2.3 Struktur organisasi. Struktur organisasi yang terdapat pada kantor akuntan publik Agus Indra Jadi dan rekan ini telah saya tayangkan pada slide ini. Dapat dilihat yaitu partner dan pimpinan cabang Padang adalah Bapak Dr. Andes Indra Suheri. Di bawahnya ada auditor dan bagian ADM yaitu Ibu Desrinawati. Di bawahnya ada manajer dan auditor yaitu Bapak Rudi Satria. Selanjutnya di bawahnya ada 2 senior auditor. Yang pertama Ilham Fitra, dia adalah pembimbing industri saya saat pelaksanaan PKL. Yang kedua ada Kak Alisa. Dan kantor akuntan publik Agus Indra Jadi dan rekan ini memiliki junior auditor yang terdapat dari 8 orang. Baik, kita lanjut ke bab 3 pelaksanaan kegiatan. 3.1 Gambaran kegiatan PKL. Program PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan atau dalam menyelesaikan perkuliahan bagi mahasiswa di Politeknik Negeri Padang. Program PKL ini berlangsung selama 3 bulan. Dan saya saat melaksanakan PKL kemarin terhitung dari 15 Februari 2021 sampai 7 Mei 2021. Saat pelaksanaan PKL, saya ditempatkan di divisi audit sebagai junior auditor di bawah arahan dan pengawasan dari senior auditor. 3.2 Uraian kegiatan PKL. Saat saya melaksanakan PKL, saya mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan saat melaksanakan PKL. Saya melaksanakan PKL itu dari Senin sampai Jumat dengan masuk pukul 8.30 pagi, istirahat 12 sampai 2 siang, dan pulang jam 4 sore. Untuk pakaian, saya tidak dituntut seperti mahasiswa PKL biasanya. Saya hanya disuruh memakai pakaian yang sopan sesuai dengan pakaian pada orang kantoran biasanya. Pada pelaksanaan PKL tersebut, saya awalnya disuruh mempelajari kertas kerja pemeriksaan tahun lalu sebagai yang akan dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk melaksanakan audit. Dan saat pelaksanaan PKL, saya diberi satu tanggung jawab untuk melaksanakan audit, yaitu pada PT Karya Sejati. Pada bulan April, saya melaksanakan audit di PT Karya Sejati, namun saya tidak terjun langsung ke lapangan. Dikarenakan saat saya PKL itu masih masa pandemi COVID-19, jadi saat melaksanakan audit, saya hanya diberi dan dikirimkan beberapa data yang diperlukan untuk melaksanakan audit melalui media sosial seperti email, WA, dan lain sebagainya. Dan proses kegiatan audit yang saya lakukan pada PT Karya Sejati ini tidak final karena memang saat saya melaksanakan PKL itu senior auditor saya menjelaskan kepada saya bahwasanya saya tidak harus melaksanakan audit sampai final dan sampai cetak. Dikarenakan waktu itu waktu dempet karena ingin masuk ke Lebaran. Nah, saya melakukan kegiatan audit pada PT Karya Sejati ini. Yang pertama yaitu
membuat work balance sheet dan work profit loss. Yang kedua, membuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atau laporan keuangan atau notes. Dan yang ketiga, saya membuat konfirmasi yang terdiri dari 5 konfirmasi, yaitu konfirmasi bank, konfirmasi piutang, konfirmasi utang, konfirmasi investasi, dan konfirmasi modal. Lanjut ke kegiatan audit lain-lain selama PKL. Maksudnya di sini adalah saya disuruh oleh senior auditor untuk melakukan kegiatan audit, namun tidak dari awal sampai akhir. Contohnya, saya hanya disuruh mengedit draft, membuat prosedur audit, melakukan vouching, membuat KKP, membuat materialitas, melakukan atau mengambil sampel untuk vouching, menyalin rekening koran ke Microsoft Excel, membuat SPT badan menggunakan aplikasi, dan terakhir yaitu membuat trial balance dan buku besar. Kegiatan audit lain-lain selama PKL yang saya laksanakan ini itu bisa dikatakan sering selama saya melaksanakan PKL selama 3 bulan. Karena saat awal PKL saya hanya disuruh seperti yang saya bicarakan tadi. Nah, pada bulan April baru saya ditugaskan untuk mengaudit PT Karya Sejati yang sudah saya jelaskan tadi. Namun itu pun tidak sampai final dan tidak sampai cetak, karena waktu itu waktu sudah berdempet ke Lebaran dan kantor sudah ingin libur. Jadi senior auditor saya bilang kepada saya untuk selesaikan saja sampai mana selesainya. Dan saya waktu itu selesai sampai ke laporan sebelum final dan sudah diperiksa oleh senior auditor saya, namun tidak sampai cetak. Jadi saya hanya membuat laporan sebelum final. Bisa dikatakan saat saya melaksanakan PKL 3 bulan kemarin, saya tidak hanya terfokus pada PT Karya Sejati saja, namun banyak PT-PT yang saya audit walaupun tidak dari awal sampai akhir. Contohnya, saya hanya melakukan vouching pada PT Virko, dan saya membuat materialitas atau membuat KKP pada PT SARW, dan kegiatan audit lain-lain yang sudah saya jelaskan tadi. Namun demikian, saya cukup berterima kasih dan sangat-sangat berterima kasih karena telah mendapatkan banyak ilmu dan pembelajaran yang saya peroleh selama PKL. Saya dapat banyak mengenal perusahaan-perusahaan yang terdapat di Indonesia, yang tersebar di Indonesia. Baik, kita lanjut ke bab 4 pembelajaran yang diperoleh atau lesson learned. Yang pertama, 4.1, hal-hal positif yang diterima selama perkuliahan yang bermanfaat atau relevan terhadap pekerjaan selama PKL. Saya adalah mahasiswa yang termasuk aktif dalam organisasi di perkuliahan. Jadi saat itu saya bisa belajar, tugas di organisasi dan tugas di perkuliahan itu kadang berdempet dan membutuhkan waktu yang cepat untuk mengumpulkannya. Jadi saya sudah terbiasa mendapatkan dan mengetahui bagaimana cara membagi waktu dengan baik dan memanage waktu dengan baik. Dan itu dapat saya terapkan pada saat saya melaksanakan PKL. 4.2, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill yang dimiliki. Saat saya melaksanakan PKL, saya merasa memperoleh pengalaman yang begitu berharga, apalagi dalam soft skill yang saya miliki, seperti saya memperoleh kedisiplinan, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, etos kerja yang tinggi, dan kemampuan bekerja sama yang baik sebagai bekal memasuki dunia kerja nantinya. 4.3, manfaat PKL terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kemampuan kognitif yang dimiliki. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seseorang dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman dan informasi yang didapatkan. Selama pelaksanaan PKL, saya merasa mendapat banyak pengetahuan yang berharga yang menjadi bekal nantinya saat memasuki dunia kerja. Namun, di sisi lain, saya juga mempunyai kekurangan kemampuan kognitif, yaitu adalah membaca.
Kemampuan membaca ini merupakan salah satu hal yang menunjukkan kognitif seseorang dalam beberapa tingkatan. Tentu saja ada tahapan mengingat, memahami, dan mengaplikasi dalam membaca teks tertentu. Selama pelaksanaan PKL, saya terkadang merasa ragu dan saya bertanya kepada senior yang ada di sana. Senior menyuruh saya membaca kembali pedoman-pedoman audit yang telah diberikan. Namun, karena saya merasa kurang dalam membaca, saya terkadang susah untuk memahami dan mengingat. Namun, saya juga belajar dan mengevaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang saya miliki, yaitu membaca tersebut. Disitulah saya mulai membaca lagi, dan saya mengalami beberapa tingkatan mulai dari mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dalam membaca teks tertentu. 4.4 Identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalamannya di tempat PKL. Saat saya melaksanakan PKL, saya merasa mendapatkan banyak kunci-kunci sukses untuk bekerja nantinya. Contohnya yang pertama, disiplin dan mempunyai motivasi kerja. Yang kedua, bisa bekerja sama. Yang ketiga, belajar dari kesalahan. Yang keempat, senang berkontribusi. Poin-poin yang saya sebutkan tadi itu adalah inti-inti yang saya dapatkan atau kunci-kunci sukses yang saya dapatkan selama saya melaksanakan PKL. 4.5 Rencana perbaikan atau pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya berdasarkan pengalaman selama PKL. Selama PKL, saya merasa banyak mendapatkan pembelajaran khususnya di ilmu audit. Jadi saya berencana setelah saya mendapatkan gelar ahli media nantinya, saya melanjutkan ke jenjang S1. Karena saya merasa tertarik pada ilmu audit yang sudah saya dapatkan selama PKL, dan saya berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi ilmu audit dan ilmu-ilmu akuntansi itu sendiri. Baik, kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 5 penutup. 5.1 Kesimpulan pelaksanaan PKL. Selama pelaksanaan PKL lebih kurang dari 3 bulan, saya merasa tidak mendapatkan kendala yang begitu bermasalah. Alhamdulillah, selama proses pelaksanaan PKL dan proses pemeriksaan, saya banyak mendapat arahan dari senior auditor, dan saya merasa mendapat banyak pelajaran yang begitu bermanfaat yang dapat saya bawa untuk modal memasuki dunia kerja nantinya. 5.2 Rekomendasi baik bagi entitas maupun bagi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang. Yang pertama, bagi entitas, yaitu menyediakan fasilitas yang lebih memadai agar mahasiswa dapat melaksanakan PKL dengan jauh lebih baik. Yang kedua, bagi jurusan akuntansi Politeknik Negeri Padang, jurusan harusnya dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang lebih baik agar mahasiswa nantinya lebih siap dalam menghadapi kemajuan dan perkembangan zaman. Baik, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya presentasikan pada laporan PKL saya pada Kantor Akuntan Publik Agus Indrajari dan rekan. Mungkin banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.